Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika retail sudah mulai menyerah, BlackRock diam-diam melakukan sesuatu di belakang layar. Dan akan kita jelaskan melalui rangkuman video kita kali ini, teman-teman. Berita-berita yang akan kita bicarakan di sini bukanlah financial advice, melainkan bagian dari sharing diskusi serta menjadi referensi buat sahabat Black Cuan ya, tidak menjadi acuan. Teman-teman, kondisi market ketika merecord video kali ini, Bitcoin sudah terjadi kenaikan sedikit ya dari ketakutan kita kemarin itu sempat di 104, sekarang ini ada koreksi sedikit ya di 103. Kemudian Ethereum teman-teman sempat berada di 3.400, sekarang ini di 3.300. Pada umumnya altcoins masih belum balik ya, masih pada merah-merah di sini, terutama dalam 7 hari belakangan ini. Kecuali ada yang ngeri kenaikannya itu, ada Zcash ya teman-teman. 518 dia sekarang ini mengalahkan Monero teman-teman. Dan untuk keadaan pasar, dengan adanya berita yang bagus, The Fed memotong suku bunga, kemudian quantitative tightening akan segera berakhir, ternyata likuiditas ini belum mulai masuk ke dalam aset digital seperti Bitcoin ataupun kripto. Jadi agak lagging kita di sini. Crypto lags ya, despite surge in liquidity and wind behind the market. Menurut laporan dari Wintermute, penyebabnya sekarang ini ya, kenapa dia lagging, karena likuiditas global ini belum mengalir ke aset digital teman-teman. Dan keadaan inilah yang membuat banyak investor lebih berhati-hati terhadap aset berisiko seperti kripto dalam hal ini. Jadi kalau kita mengacu kepada news Bitcoin di sini dari beritanya, sebenarnya permasalahan yang ada sekarang ini bukan di makroekonominya, tetapi hanya masalah distribusi likuiditas. Dan ketika kita katakan sedang melemah, teman-teman, ternyata ini ya arti kripto selama ini. Kripto, CRY-nya itu cry, P-nya itu panik, T itu tired, O-nya itu overthinking ya di sini. Waduh, ternyata investasi di kripto ini bikin menangis, panik, capek, dan overthinking teman-teman. Oleh karena itu, mungkin ya sebagai teman curhat lah ya di YouTube, berkaitan dengan kripto ini, saya bukan influencer, bukan analis teman-teman, saya hanya random people yang curhat di YouTube ini terkait dengan kripto. Sahabat Black Cuan, sebaiknya tetap kita mengalokasikan dana yang bisa kita tahan kalau itu terjadi penurunan yang tajam sekali sahabat Black Cuan. Dan sementara kita sempat ya ketakutan kemarin itu, ada satu fakta yang menarik ya, atau data lah saya katakan seperti itu. Bitcoin ini nyatanya masih belum menutup di bawah 100.000 dalam 177 hari belakangan ini sahabat Black Cuan. Kita bisa lihat di sini dari Ask Crypto bahwa dia ngetes ya EMA 50-nya di sini. Oke, saya mau tarik garis saja lah di sini biar gampang. Untuk kita lihat ya tren dari si Bitcoin ini, apabila dia tembus di bawah 100, itulah yang kita takutkan sahabat Black Cuan. Jadi kalau misalnya dia bikin harga di sini, nah inilah yang kita takutkan ini. Kalau dia nutup dan dia main di area-area di sini sahabat Black Cuan. Jadi untuk sementara ini level 100 ini semoga dia tetap dijaga ya di sini. Level 100 ini teman-teman, sehingga kita masih maintain kenaikan di sini. Karena beberapa kali dia menyentuh ya dari tren kenaikan ini. Kalau yang tadi itu Bitcoin time frame 1 minggu, sekarang ini yang 2 minggunya teman-teman. Dan setiap kali menyentuh tren ini, uptrend ini sahabat Black Cuan, di media sosial itu selalu dikatakan it's so over. Udah selesai, tamat, ternyata dia mantul lagi. Dan kita menunggu ke depan ini secara objektif ya di sini teman-teman, apakah dia akan memantul lagi atau malah dia terjadi penurunan. Dan kita sudah harus siap dengan segala skenario yang akan terjadi ke depan ini. Jadi sahabat Black Cuan, kalau kita melihat juga data yang menarik ini berkaitan dengan hal tersebut, dari Isanagas Crypto di sini, salah satu analis Indonesia yang saya follow, saya kira sahabat Black Cuan juga perlu untuk follow dia. Materi di YouTube-nya juga sangat bagus, mengajari kita technical analysis. Saya juga ikut belajar dari Isanagas ini. Teman-teman, kita lihat dari tweets-nya dia di sini, Fear and Greed Index itu setiap kali dia menyentuh ya di sini teman-teman, dia menyentuh EMA-nya di sini. Ini Fear and Greed Index-nya berada di 21, berada di 25,
20, 21, dan pola ini selalu muncul. Tetapi yang selanjutnya terjadi adalah pemantulan sahabat back cuan. Jadi itulah yang kita antisipasi ke depan ini. Apakah pola ini masih berlaku, terjadi pemantulan di sini, atau ini sudah akan selesai teman-teman. Sementara untuk kalau kita lihat dari beritanya di sini berkaitan dengan exchange ya, yang menarik adalah justru ketika orang ketakutan harga sudah dianggap masuk ke dalam bear market, laporan keuntungan dari Robinhood ini terjadi kenaikan 339% dalam kuartal ketiga. Saya mencoba memahami berita ini ya, mengenai Robinhood ini. Kayaknya memang aktivitas di balik layar ini teman-teman, terutama dari trader-trader besar ataupun investor institusi, itu masih sangat tinggi aktivitas mereka. Dan ke depan ini juga kan ada rencana si Robinhood ini untuk mengakuisisi Bitstamp. Kemudian mereka juga melebarkan sayap ya. Mereka masuk ke dalam prediction market atau futures di sini. Jadi mereka memperluas bisnis mereka ini ke sektor baru seperti prediction market tadi ya. Kita katakan yang mirip dengan poly market itu teman-teman. Dan dari melebarkan sayapnya inilah mereka mendapatkan profit ini 100 juta dolar per tahun. Dan apa yang saya pahami adalah ketika Robinhood ini mengalami keuntungan yang besar, itu artinya walaupun harga altcoin jatuh, retail ini kelihatannya sudah menyerah, akan tetapi aktivitas kripto di level institusi ataupun di platform-platform besar seperti Robinhood ini justru sedang meningkat pesat, teman-teman. Kemudian kita ke BlackRock ya. Ini yang saya katakan di awal video tadi, bahwa BlackRock ini diam-diam di belakang layar melakukan sesuatu. Pasar kripto memang kayak tidak maju gitu ya, dia stuck seperti itu teman-teman, dan cenderung turun. Kita lihat 60-80% altcoin itu turun dari puncaknya. Tidak sedikit yang melakukan cut loss, kemudian yang bertahan itu seperti menunggu dalam diam, menunggu keajaiban itu terjadi. Tetapi data dari RWA.xyz ini ya, RWA.xyz menunjukkan sesuatu yang luar biasa sahabat Black Cuan. Kenapa saya katakan demikian? BlackRock ini sedang mengelola dana 2,8 miliar US dollar dalam bentuk produk yang bernama BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Build ini bukan sekedar token saja. Ini adalah bentuk baru dari real world asset atau RWA, di mana aset dari dunia nyata seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat itu dibawa masuk ke dalam blockchain. Dan yang menariknya adalah token BUIDL ini, susah bacanya ini, Build atau BUIDL ya, itu tidak hanya ada di Ethereum teman-teman. Token ini, Build ini tidak hanya di Ethereum, tetapi ada juga tersebar di jaringan-jaringan altcoins lainnya. Jadi dia beroperasi itu sekitar 552 juta itu di Avalanche ya. Kemudian Aptos 544 juta dolar mereka ini. Polygon 530, Solana 254, Arbitrum dan Optimism itu puluhan juta dolar teman-teman. Jadi hampir 3 miliar di sini. Untuk Ethereum-nya saja sendiri itu 890 juta dolar. Jadi kita membayangkan dalam hal ini BlackRock, institusi keuangan yang paling konservatif, yang paling skeptis dengan Bitcoin ataupun kripto, sekarang ini mereka taruh uang jutaan dolar di jaringan altcoin yang justru kita lihat pada turun-turun sekarang ini teman-teman. Oleh karena itulah BlackRock tidak melihat keadaan sekarang ini sebagai harga-harga merah. Mereka justru melihat ini sebagai fondasinya. Institusi BlackRock ini sedang membangun uang besar teman-teman. Dia bangun uang besar di dalam jaringan altcoins, yang altcoins tersebut dianggap mati suri sekarang ini karena tidak ada pergerakan. Dan apa yang saya pikirkan tentang BlackRock ini sahabat Black Cuan, mereka ini tidak pernah main-main. Mereka memang sangat hati-hati sebelumnya, tetapi begitu mereka masuk seperti ini, saya anggap mereka itu tidak main-main. Mereka tidak masuk ke dalam Solana, Polygon, Avalanche ataupun Aptos ini hanya untuk sekedar berspekulasi. Saya merasa bahwa ketika mereka masuk ke koin-koin ini, mereka sedang mempersiapkan masa depan aset digital di jaringan-jaringan tersebut, teman-teman. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Apakah kalian merasa BlackRock ini sedang mempermainkan kita, atau justru kalian merasa
BlackRock ini sedang melakukan sesuatu di belakang layar yang kita tidak duga-duga, yang nantinya ketika altcoins ini mulai bergerak liar, kita sudah terlambat atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan kepada kalian dalam hal ini, karena ini adalah bagian dari kita sharing kan, sahabat Black Cuan. Selanjutnya kita ke Ethereum di sini. Ada yang menarik ya berkaitan dengan Ethereum di sini teman-teman. Ketika dia turun di bawah 4.000, ada paus yang membeli ini 400k, 400.000 Ethereum di dalam 30 hari belakangan ini. Dengan totalnya ini sebesar 1,37 billion US dollar teman-teman. Apa yang mereka ketahui ketika mereka berani masuk membeli Ethereum dengan jumlah sebesar ini? Dari rangkuman berita ini, jika makro datanya ini mendukung, Ethereum ke depan ini bisa mencapai 4.200 menurut Lizzie Zheng yang merupakan research analis di Bitget Wallet di sini teman-teman. Kemudian kalau kita melihat analis dari Bitmain di sini analisnya itu bernama Ted Pillows menyatakan bahwa Bitmain ini akan membeli Ethereum teman-teman. Menurut laporannya mereka akan belanja ini di kisaran 200 juta sampai 300 juta per minggu. Yang mana ini akan menguras supply dari Ethereum dengan cepat teman-teman. Jadi kalau kita mengacu ke analis Bitmain tersebut, ada beberapa paus lagi yang seperti Bitmain ini, maka tones atau nuansa dari market ini akan cepat berubah. Overnight teman-teman, dalam sekejap mata. Hanya semalam saja bisa berubah harga si Ethereum ini. Kemudian kita tinggalkan Ethereum sebentar, kita ke Elon Musk, Dogecoin sahabat Black Cuan. Mengingatkan saya kepada kejadian 2021 di sini, akhir 2020 menjelang ke 2021, di mana Elon Musk nge-tweet lagi tentang Dogecoin pada saat itu. Dan kali ini teman-teman, kita lihat ada salah satu komentar yang menarik ini ya, ketika ada paus yang membeli banyak sekali Dogecoin, kemudian akun di X yang sering men-tweet tentang Dogecoin ya, Doge Designer di sini teman-teman. Dia nge-tweet sini tanggal 3 November 2025. No highs, no lows, only Doge. Kemudian dia meretweet tweetsnya Elon di tahun 2021. SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon. Dan coba kita lihat di X-nya langsung di sini. Dari Doge Designer, teman-teman. Siapa yang membalas tweets tersebut? Yep, Elon Musk. Dia katakan, "It's time." Per tanggal 3 November 2025, 1,1 juta tayang. Jadi Elon Musk langsung yang membalas di sini tweetsnya. Apakah ini kembali lagi dia kasih kode ini teman-teman? Harap untuk tidak menjadikan ini acuan, please teman-teman. Saya tidak sedang membuat FOMO di sini. Saya hanya menceritakan keadaan 2021, apakah itu bisa terjadi sekarang kita tidak tahu teman-teman. Hanya saja ini jadikan sebagai, ya kita jadikan sebagai referensi sajalah untuk tweetsnya si Elon Musk ini berkaitan dengan Dogecoin ya. Dan teman-teman menutup video kali ini yang menarik ya. Ini mungkin menjadi bagian dari kita semua, perenungan kita semua sahabat Black Cuan. Di bear market teman-teman, apabila memang kita akan masuk ke dalam bear market, entah kapan ya. Kebanyakan dari altcoins itu memang akan terjadi decline, yang mana harganya jauh dari puncaknya. Tetapi akan ada beberapa koin yang tetap naik dan dia melawan tren. Dari pengalaman kita di tahun 2021 kemarin, kita sudah melihat beberapa koin yang meskipun di bear market itu narasinya bagus, kemudian komunitasnya kuat. Seiring tahun 2022, 2023, 2024, beberapa koin itu punya performa yang bagus, bahkan sebelum masuk ke dalam bull market, sahabat Black Cuan. Jadi kita ambil ini sebagai nasihat ya, dari Talon Base Ethereum. Terima kasih sarannya, sangat menarik sekali. Ini menjadi pembelajaran kita bersama-sama, bahwa tetap melihat charts, tetap membuat analisa kita secara mandiri dan meriset koin-koin tersebut. Dan teman-teman bisa banyak belajar dari analis dalam negeri, seperti Angga Andinata, Kevin Selly, ataupun Ihsan Agassi yang saya tawarkan di awal video tadi ya. Jadi teman-teman, kita stay strong di sini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.